Hai, selamat sore semua. Bertemu lagi dengan aku, Hasyan Ceria dan penuh semangat Diva di sini. One, two, three. Open your ears, open your eyes. Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang magang di Hotel Bintang 5. Dihadiri oleh gue star yang gak kalah spesialnya dari gue star sebelumnya. Sebelum kita ke topik, aku punya informasi nih buat kalian. Bagi kalian yang mau daftar di Politeknik NSC Surabaya, masih ada potongan USP sebesar 1 juta rupiah di gelombang 3 ini loh. Dan buat kalian yang punya beasiswa KIP, boleh banget dicoba daftarin di Politeknik NSC Surabaya. Atau kalian udah kerja nih, masih ada loh potongan 50% untuk kalian yang sudah bekerja dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa cek info dari kita ya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, mari kita sambut gue star kita pada episode kali ini, Mas Wahyu. Halo. Mas Wahyu ini kuliah ya di Politeknik Iya, Indonesia? saya berkuliah di Politeknik Indonesia. Jurusan apa nih, Mas? Saya dari jurusan perhotelan di 3 perhotelan. Oh, di 3 Iya. perhotelan. Kira-kira sekarang semester berapa sih, Mas? Kalau sekarang ini saya semester 3, menuju semester 3. Oh, menuju Iya, semester 3. betul. Oh, oke. Karena baru saja menyelesaikan UAS kemarin. Jadi Mas Wahyu ini di Politeknik sambil magang, kerja, atau fokus kuliah aja? Nah, kebetulan saya kan graduation dari SMK perkantoran. Oh, Dan oke. nggak ada basic sama sekali di dunia perhotelan. Dan saya terjun sekaligus kuliah di Politeknik NSC Surabaya. Kebetulan saya terjunnya di prodi perhotelan. Di situ saya nggak ada basic sama sekali dari semester awal hingga menuju ke semester 2. Saya memutuskan untuk magang di awal semester karena untuk mendapatkan lebih banyak lagi basic di dunia perhotelan, untuk memperluas lagi skill saya di dunia perhotelan seperti itu, karena sesuai prodi saya perhotelan. Kenapa nih Mas? Kan dari SMK perkantoran ya? Yep. Kenapa kok nggak ngambil AP atau apa gitu? Nah, gimana ya? Karena kan saya mau mengeksplor gitu, biar nggak di perkantoran aja. Jadi saya ada ilmu di perkantoran ada, di perhotelan juga ada. Maka dari itu saya terjun di dunia perhotelan. Dan satu catatan yang paling penting buat saya di dunia perhotelan itu banyak sekali peluang untuk kita bekerja. Oh, oke. Jadi milih buat keluar dari zona nyaman ya, Mas? Iya, benar sekali. Zona nyaman ya. Kalau boleh tahu magang di mana sih, Mas? Kebetulan saya baru saja menyelesaikan magang selama 6 bulan di Hotel DoubleTree by Hilton Surabaya. Oh, udah selesai nih ceritanya. Udah selesai, baru perpisahannya kemarin kok. Oh, oke. Ngambil posisi apa Mas di DoubleTree? Saya di DoubleTree ini ada di front office. Oh, di front office. Siap, benar sekali. Job desk-nya gitu itu apa aja sih, Mas? Di front office ya? Iya. Di front office nih ya sesuai dengan namanya ya, kantor depan. Kita berhubungan langsung face to face sama tamu. Tuh, jadi job desk kita ya selain melayani tamu check in dan tamu check out, kita juga handling tamu kan. Di front office tuh meliputi beberapa section. Ada di section concierge, ada di reception, ada terus ada yang di back office-nya juga. Nah, di 2 section ini, concierge sama reception, yang paling berperan penting, garda utamanya dalam penanganan tamu itu adalah concierge. Karena concierge ini meliputi beberapa section juga. Ada yang bellboy, ada yang di parking area seperti itu. Nah, jadi di beberapa section tadi, concierge ini sangat berperan aktif kepada tamu. Ketika kita mulai dari penyambutan tamu datang sampai dengan tamu masuk, dan juga handling barangnya tamu, kita juga harus bawakan ke dalam, menghormati tamu. Bagaimana caranya kita menangani tamu itu agar tamu itu merasa sangat-sangat dihormati. Buat tamu ya ibaratnya kita merayu perempuan lah ya, gimana sebagai laki-laki agar perempuan tuh merasa nyaman dengan kita gitu loh. Oke. Kalau dari Mas Bayu sendiri dapat info magang di DoubleTree ini dari mana? Ya, ini untuk info magang ini saya dari salah satu kru dari BAK, yaitu Ibu Mareta. Jadi waktu itu saya menghadap kepada Ibu Mareta untuk awalnya bukan magang sih. Awalnya saya cari kerja, tapi saya mikir 2 kali, saya nggak ada basic di dunia perhotelan, saya masa mau langsung kerja, it's stupid gitu kan ya. Jadi saya konsultasi dulu ke Ibu Mareta, dan Ibu Mareta menyarankan untuk saya magang. Jadi Ibu Mareta kasih arahan untuk saya magang di Hotel DoubleTree. Saya masuk di Hotel DoubleTree seperti itu. Untuk masuk ke hotelnya sendiri, meskipun magang itu apa aja sih Mas seleksinya? Seleksinya layaknya karyawan sih, kalau
apa ya, magang, karena kita hitungannya ya udah karyawan itu kan ya. Oh. Ya mulai dari kirim CV lengkap, by Terus? email, terus juga dipanggil, habis itu ketika dipanggil kita walk in menuju ke HR untuk interview. Habis interview baru penentuannya itu by email. Waktu itu saya by email sih, dipanggil by email, habis itu baru menuju ke WhatsApp. Habis itu ada beberapa langkah lagi. Ada cek fisik, check up, kok cek fisik sih. check up ya. Itu check up, saya waktu itu check upnya boleh disebutin gak sih? Boleh Boleh ya, di boleh. Granostik Surabaya. Oke. Iya. Ada nggak sih Mas yang diberikan oleh hotel itu pelatihan khusus? Apalagi kan Mas Wahyu ini belum ada basic gitu ya. Ada nggak sih dari mereka ngasih pelatihan atau tes gitu? Pelatihan atau tes ya, sebenarnya nggak ada sih kalau pelatihan atau tes itu, cuma ada pas kita dipanggil keterima interview lah, keterima magang di sana. Kita tuh ada beberapa tahapan setelah itu, yaitu orientasi. Orientasi departemen. Jadi kan ada beberapa banyak itu, waktu itu angkatan saya waktu magang di sana tuh ada 60 orang. Banyak 60 ya orang juga. banyak sekali. Untuk yang angkatan sekarang kurang lebih banyak dari itu. Jadi waktu angkatan saya masing-masing departemen itu mereka melakukan orientasi pada departemennya, mulai dari departemen front office, F&B, terus ya dan lain sebagainya lah ya. Melakukan apa namanya, orientasi departemen dan ditemani oleh HOD-nya, itu dikasih arahan bahwasannya di section ini tuh job desk-nya apa aja, seperti itu. Jadi orientation tuh kayak pengenalan training gitu. Iya, ibaratnya kalau di sekolah-sekolah tuh MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, tapi bedanya itu di hotel. Seperti itu. Tapi nggak semua keterima gitu kan Mas? Harus diseleksi lagi atau? Enggak, itu kalau udah dipanggil untuk menuju orientasi itu berarti semuanya sudah diterima. Karena itu pengenalan. Jadi nggak ada seleksi lagi ya? No, nggak ada. Nah, waktu orientasi itu bisa nggak sih Mas, kalau dari Mas Wahyunya sendiri mau ditaruh di departemen A misalnya, bisa milih nggak sih? Waktu orientasi ya, memang ada kesempatan pembagian departemen waktu itu memang ya di situ, daripada waktu apa namanya, orientasi itu. Kamu mau di departemen apa? Saya mau ngambil di front office. Oh, jadi ditanyai ya dari pihak hotelnya. Ditanya. Oh, gitu. Kalau pembagian jadwal shift itu? Jadwal shift itu pembagian memang ya layaknya seperti karyawan juga sih, karena kan kalau di tempat saya waktu magang di Double Tree itu ada berapa shift ya, pagi, siang, sama malam, ada 3 shift. Nah kebetulan saya memang request untuk ditaruh di shift pagi terus, karena kan saya sambil lalu berkuliah. Jadi apa namanya, pagi saya magang di hotel dari jam 7 sampai jam 4 sore, selepas itu saya berangkat ke kampus untuk kuliah. Seperti itu. Jadi jadwal shift itu dibikinnya langsung oleh departemen front office sendiri atau dari pusat? Langsung dari departemen front office. Oh, dari front office-nya sendiri ya? Benar. Oke. Kalau dari magang gitu ada nggak sih Mas kesempatan buat dijadiin karyawan tetap di hotel itu? Itu apa ya, peluang besar sih. Ada banget untuk kesempatan direkrut sebagai karyawan itu, ada banget gitu. Tapi satu, hotel itu ya tergantung hotel lah ya. Hotel itu kan ada hotel yang memang mencari karyawannya yang kondisional, bisa sambil kerja, bisa sambil kerja sambil lalu kuliah. Kalau di tempat saya kebetulan memang nggak bisa seperti itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus fokus kerja aja gitu. Harus fokus apa namanya, kerja dulu atau magang dulu, habis itu nanti selesaikan kuliahmu, habis itu balik lagi. Soalnya waktu itu saya ada pesan juga dari FOM saya, front office manager saya, selesaikan dulu kuliahmu. Oh, oke. Jadi nggak bisa ngambil 2 gitu ya? Nggak bisa. Ya tergantung hotelnya juga, kembali lagi seperti itu. Oh ya, betul. Kalau dari pihak hotelnya ada nggak sih Mas penyediaan fasilitas akomodasi atau tunjangan transportasi bagi peserta magang? Kalau tunjangan itu ada sih ya. Ya ibaratkan karyawan, ada gaji setiap bulannya. Untuk gaji dari anak training itu kurang lebih, boleh disebutin? Boleh. Ini kayaknya paling besar di Surabaya ya. Double Tree ini ngasih uang saku kepada anak training itu mungkin paling besar di Surabaya. Setahu saya itu sebesar di angka Rp500.000 per bulan. Oke. Itu. Jadi magang itu juga dibayar ya Mas? Dibayar. Nggak sekedar magang Yap, gitu ya? benar sekali, dibayar di Double Tree. Apa sih Mas tantangan terbesar buat masuk dan magang di hotel bintang 5 lah ya hitungannya?
Tantangan terbesar ya guys. Oke, tantangan Apalagi kan terbesar. harus keluar dari zona nyaman nih kalau Bener buat dari sekali, Mas Wahyu bener sendiri. sekali. Kalau tantangan terbesar itu menurut saya nggak ada. Semua itu kembali lagi tergantung ke Anaknya, Hmm, dia berkemauan tinggi apa enggak untuk menjalani itu, apa namanya, training tersebut. Keluar dari zona nyaman itu, oh ya betul. seperti itu. Jadi kalau tantangan-tantangan itu, ya paling tantangannya pada saat interview grogi ya wajar lah Iya, ya. Namanya juga first job kan Iya. gitu ya. Mas Wahyu sendiri kan di bagian front office ya, Mas. Mhm. Ada nggak sih kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan tamu dan gimana sih sebaiknya menghadapi tamu dengan berbagai macam kriteria orang Iya, gitu? ini pertanyaan yang saya tunggu ya. Oke. Jadi peluang itu everyday ya, untuk apa berhadapan langsung dengan tamu karena kita ya sudah jelas kantor depan. Mulai dari reception sampai concierge itu memang apa ketika komunikasi itu ya memang langsung secara face to face sama tamu itu. Ya tamu itu bukan banyak kriterianya, Iya, ada betul. tamu komplain, ada tamu yang ngasih masukan. Ini tamu komplain sama tamu ngasih masukan ini beda, Hmm. harus dibedakan. Karena kalau tamu komplain tuh agak sedikit ngegas Oh gitu ya, itu iya, komplain. betul. Kalau ngasih masukan tuh ya mereka memang ngegas, tapi itu apa ya, kita harus ngerti Oh sendiri iya, tujuan betul. dia tuh ngasih masukan ya. Jawaban kita, terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Seperti itu. Akan mengevaluasi kekurangan kamu. Seperti itu. Pernah nggak sih Mas dapat masalah apalagi dari tamu komplain gitu? Mustahil sih kalau hotel nggak ada komplain Iya, tuh mustahil. iya sih. Setiap hari, tapi saya belum pernah sih ngehandle komplain tuh belum pernah ya. Karena Oh. memang mungkin lagi nggak dikasih komplain mungkin. Lagi Kalau- baik-baik aja waktu betul, itu ya. betul, betul. Selama 6 bulan saya nggak pernah yang namanya handling Iya, betul, komplain. betul. Ya syukur, puji Tuhan itulah. Ada nggak sih Mas keterampilan penting yang perlu dipersiapkan sebelum mulai magang di Hotel Bintang 5? Keterampilan penting yang harus disiapkan itu ya tentu saja kita harus bisa berkomunikasi. Oh ya, betul. Karena kita dunianya perhotelan ya, Hmm. ya Anda tahu sendirilah perhotelan seperti apa, apalagi di bagian apa front office yang langsung berhadapan dengan tamu. Nah, Mau nggak mau kita harus bisa berkomunikasi secara langsung di depan publik, depan umum menghadapi tamu yang berbagai macam ya, kriteria seperti itu. Jadi, ya mental juga harus dilatih kan ya. betul, Dunia betul. perhotelan itu eh, cukup keras ya. Dunia perhotelan tuh disiplin militer, penampilan artis. Oh iya, Itu betul. dunia perhotelan. Luar biasa. Disiplin kita seperti apa Betul. layaknya militer. Hmm. Datang tepat waktu, pulang paling belakang. Terus apa penampilannya seperti artis. Seperti Betul. Ada nggak sih cara adaptasi yang cepat gitu untuk bekerja atau magang di Hotel Bintang 5? cara adaptasi untuk Magang. magang ya. Ya kita juga ya harus so asik lah ya. Gimana sih? Harus so asik dengan rekan-rekan yang lain senior-senior kita. Hmm. Karena kalau kita introvert, Hmm. ya kita nggak mungkin bisa beradaptasi di Iya. lingkungan itu gitu loh. Apalagi di bagian depan. Bener, itu kita harus banyak-banyak komunikasi, tanya ini, tanya itu, yang nggak tahu kita tanyakan. Itu supaya apa? Untuk memperakrab Hmm. diri kita kepada senior-senior kita. Mungkin kita bisa menyerap ilmu dari senior kita, pengalaman-pengalaman dari senior kita tuh kita serap. Jadi jangan apa ya, ketika kita join di dunia perhotelan itu jangan pernah merasa dirimu kurang lah, inilah itu, jangan. PD, udah itu aja kuncinya. PD, kamu juga selain PD harus bisa komunikasi. Seperti itu. Oke. Kalau di front office-nya sendiri tuh hanya nge-handle tamu secara face to face atau Mhm. ada yang dari telepon, misal dari tamu luar atau perusahaan lain gitu? Nah, kalau kalau yang di apa namanya ya, handling dari luar hotel Iya. itu ada di bagian operator. Oh, oke. Ya, kalau di hotel sebutnya Careline lah ya. Kalau di Oh, tempat saya Careline itu emang tugasnya courtesy telepon ke kamar, juga menerima telepon masuk atau keluar dari luar hotel. oh berarti beda job gitu ya, Mas? Beda job juga di reception juga apa ya, bisa sih kalau handling kayak gitu bisa. Itu di luar kepala harusnya kalau di Hotel Bintang 5 loh. Oke. Yaps. Oke. Ada nggak sih Mas tips terbaik untuk memberikan pelayanan yang luar biasa kepada tamu hotel? Memberikan pelayanan luar biasa. Itu kita ketika kita melayani tamu itu kita harus mention ya, terutama mention nama kita agar tamu itu terus mengenang kita. Oke. Meskipun masa lalu itu pahit katanya. Tapi ketika ya gitulah kita harus mention
nama kita ketika kita melayani tamu, tujuannya agar tamu itu mengingat kita Oke. gitu loh. Terus juga pada saat melayani tamu juga kita harus benar-benar sepenuh hati. Terus ketika kita membawakan barang tamu ke kamar itu berdampingan dengan tamu tuh sambil kita ajak komunikasi Oh, seperti itu. Ya, agar tamu itu merasa nyaman dengan Nyaman. kita seperti itu. Gimana sih cara membangun hubungan baik antara sesama karyawan atau manajer atau atasan gitu kan susah tuh, apalagi kita kan generasi yang maksudnya muda gitu loh. Mhm. Komunikasi ke yang lebih tua itu agak susah gitu. Gimana sih, Mas? Jawabannya cukup simpel sih. Menghargai aja. Oh. Dan ya kembali lagi ke tadi, perbanyak komunikasi. Kalau kamu diem aja, masa kamu nunggu mereka yang nanya Mm-mm. kamu? Enggak, Oh. jangan nunggu itu. Kamu juga harus jemput bola. Kamu nanya mereka, ya nanya apa, basa-basi kayak atau apa, mungkin ada yang kamu nggak mengerti di departemen itu, ini caranya ini gimana sih, kamu tanyalah ke atasanmu. Boleh, itu nggak apa-apa, it's okay. Malah itu untuk erat hubungan kita agar lebih akrab dengan Oh, atasan-atasan itu. Jangan pernah kita minder gabung sama orang-orang iya. tinggi-tinggi itu, jangan pernah minder. Oke. Justru dari itu kita bisa belajar. Iya, betul sih. Dari pengalaman mereka tuh kita bisa belajar. Ya, itulah. Apa aja sih hal yang sebaiknya dihindari agar bisa memberikan kesan terbaik gitu selama magang? Yang harus dihindari Iya. ketika magang, ya jangan dihindari lah. Kalau dihindari kita nggak bakal bisa kan beradaptasi, Iya apalagi sih. belajar. Yang harus dihindari ya tadi, mistake atau sebuah kesalahan. Jangan pernah melanggar, ya ikuti aja aturan yang diberi pada saat kamu interview, ketentuan di hotel peraturannya seperti apa, kamu ikuti itu aja, udah selesai, nggak usah berlebihan. Oh, oke. Mas Wahyu ini kan udah selesai ya magangnya Iya, selama 6 bulan ya, Mas. iya benar sekali. Rencana kedepannya apa sih, Mas? Untuk rencana ke depannya ya kerja sih ya saya. Oh, kerja. Karena kan di kampus saya ini memang kebetulan menyediakan kuliah sambil kerja. Iya, Jadi jamnya fleksibel, bisa kuliah malam, bisa kuliah pagi. Tergantung kita dapat kerjanya nanti. Kalau kita dapat kerjanya di pagi ya kita bisa kuliah malam. Iya, betul. Kalau sebaliknya juga, kalau kita dapat kerjanya di malam ya kita bisa kuliah pagi. Enaknya di Politeknik NSC seperti itu. Jamnya fleksibel, kalian gak usah khawatir takut nggak bisa sambil kerja, lain lah itu. That's great. Betul banget. Terakhir nih, Mas, bisa diberikan tips dan saran atau trik gitu buat adik-adik tingkat yang mau magang seperti Mas Wahyu di Hotel Bintang 5. Oke. Ya kalau tipsnya ya tadi ya, performancemu harus baik dulu, terus groomingmu juga harus oke, karena itu Hotel Bintang 5. Dan tamu yang kita layani juga kan tamu-tamu ya orang petinggi Iya, lah, betul, seperti itu betul. ya, turis-turis, orang-orang petinggi, pejabat dan sebagainya. Apalagi Hotel Bintang 5 itu sering tempatkan acara event-eventnya orang-orang besar. Iya, betul. Seperti itu. Dan untuk sarannya ya kalian harus pandai-pandai berkomunikasi, mental kalian juga harus dilatih mulai dari sekarang, karena kembali lagi dunia hotel itu keras dan orang hotel itu disiplin militer, penampilan artis. Oke. Iya. Selama magang 6 bulan ada nggak sih, Mas, kenang-kenangan atau sertifikat gitu yang diberikan oleh pihak hotel ke Mas Wahyunya iya. sendiri? Kebetulan saya bawa ini satu lembar sertifikat. Oh, oke. Ini adalah, ya ini saya tunjukkan dulu, Boleh, baru boleh. kemudian saya komunikasi lagi. Ini Nah, bentuk sertifikatnya guys ya. Internship certificate tuh. Ini atas nama saya Wahyu Pratama. Selama 6 bulan inilah yang saya hasilkan. Dan ini sebagai bukti juga bahwasannya saya pernah belajar dan pernah magang di Hotel Bintang 5. Pamer nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mas. Oke. Keren. Jadi cuma sertifikat ini atau Kalau kenang-kenangan lain ada sih bingkisan, cuman nggak saya bawa sih. Ada di kediaman saya. Terima kasih banyak Mas Terima Wahyu kasih atas kembali. sharing-sharing dan ceritanya. Buat kalian jangan lupa terus nonton YouTube Politeknik Ansih Surabaya untuk podcast menarik berikutnya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye, selamat beraktivitas.